Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama dan selamanya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah Allah masih berikan kita banyak sekali kenikmatan yang tiada hentinya, yang harapannya dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa mampu lebih kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini jemaah dirahmati oleh Allah, kenapa saya seringkali setiap mukadimah menyarankan, memerintahkan untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Karena level orang yang bersyukur itu levelnya lebih tinggi dari orang yang bertakwa. Kalau salah seorang yang melakukan suatu peribadatan dilandasi dengan rasa syukurnya kepada Allah, niscaya apapun yang akan dilakukannya itu akan berbuah dan meresap ke dalam jiwanya. Karena boleh jadi selama ini kita membaca Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, tetapi kok tidak meresap ke dalam jiwa kita. Mungkin ketika kita melafazkan ayat-ayat Allah tidak dilandasi dengan rasa syukur, tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap kali kita melakukan suatu peribadatan, harusnya kita melakukan itu dengan dilandasi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah dulu ketika masih bersamai para sahabatnya, masih membersamai kaum muslimin, Rasulullah itu seringkali melakukan ibadah yang bahkan lebih daripada ibadah-ibadah orang-orang atau sahabat-sahabat lainnya. Contohnya apa? Dalam riwayat yang sahih Rasulullah pernah bahwasannya beliau melakukan sholat tahajud satu rakaatnya 5 juz, dan setiap harinya tidak pernah melewatkan kecuali istighfar dengan minimal 70 kali istighfar. Maka dari itu jamaah dirahmati oleh Allah, tentu kita yang sebagaimana umat Rasulullah SAW, tentu banyak sekali dosa yang pernah kita lakukan, entah itu sengaja atau tidak disengaja. Mari kita bersama-sama perbaiki diri ini menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya tanya kepada ibu, hijrah itu mudah atau sulit? Sulit aja atau sulit banget? Sulit banget ya. Kita tahu bahwasanya hijrah itu sulit banget. Makanya kita butuh teman-teman terbaik yang selalu bisa mensupport kita untuk memperbaiki diri ini menjadi lebih baik. Dulu mungkin kita mohon maaf pakai jilbab masih lepas pasang. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan yang disebut sebagai istiqomah. Makanya keistiqomahan itulah yang menuntun kita untuk selalu bisa terhujam dalam jiwa kita. Aku ini pengen berubah jadi baik, ya Allah, tolong bimbing hambamu untuk menjadi baik. Akhirnya apa? Tadinya lepas pasang hijab, akhirnya udah mulai konsisten dengan hijabnya. Walaupun dia hijabnya belum besar misalnya, tetapi istiqomah itulah yang Allah nilai sebagai proses. Allah itu menilai proses, tidak menilai hasilnya. Sehingga pada pembahasan yang spesial ini jemaah dirahmati oleh Allah, kita akan membahas terkait tak segampang itu. Artinya apa? Tak segampang itu kita melakukan sesuatu hal yang baik dan kita mencoba untuk istiqomah jemaah. Istiqomah itu berat atau sulit? Nah, konsentrasi enggak nih ibu? Berat atau sulit? Berat dan sulit.
Makanya istiqomah itu Allah cantumkan dalam ayat Al-Quran surah ke-41, surah Fussilat ayat yang ke-30. Di mana untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan keistiqomahan. Mohon maaf ibu pengen langsing itu bisa dilakukan secara istiqomah atau cuma musiman aja? Istiqomah kan sulit loh. Ya, menurunkan 2 kilo, naiknya 4 kilo. Ya. Turunnya 1 kilo, naiknya 5 kilo. Tidak masalah ibu, ya. Tetapi yang Allah lihat adalah prosesnya. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mentadaburi Al-Quran surah ke-41, surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita melihat innalladzina qalu, Allah itu telah berfirman inna. Setiap kali ayat diawali dengan inna, anna, atau qad, atau laqad, berarti itu semua mengandung makna taukid. Taukid itu apa? Taukid itu penekanan, bahwasanya menghujamkan dalam diri kita, ingatlah dan pahamilah bahwasanya sungguh Allah itu innalladzina qalu, orang-orang yang senantiasa selalu innalladzina qalu rabbunallah, mengatakan Allah itu sebagai Tuhannya, maka sungguh dan dia istiqomah berada di dalamnya. Kita akan sedikit mentadaburi sedikit jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita akan tuliskan sebentar. Kita akan melihat ayatnya jemaah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kita melihat artinya inna. Mohon maaf, inna Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Inna itu berarti mengandung arti taukid yang disebut sebagai sungguh. Ya, sungguh apapun yang Allah tetapkan. Inna alladzina itu adalah merujuk kepada semua manusia tanpa batas. Mau dia besar, kecil, tua, muda, kalaulah dia mengatakan bahwasanya alladzina berarti merujuk kepada manusia siapapun tanpa batas. Makanya innalladzina qalu, sungguh siapapun yang dia mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, tsumastaqamu, dan dia istiqomah untuk selalu berada di jalan itu. Yang dimaksud Rabbunallah, Rabbunallah menyebut nama Allah itu bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara puasa, bisa dengan cara sholat, bisa dengan cara zakat, bisa dengan cara haji. Apapun itu yang dilakukan ketika seorang hamba itu menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dan dia istiqomah untuk menyebutkan nama Allah dalam artian sholatnya istiqomah, zakatnya istiqomah, puasanya istiqomah, hajinya istiqomah. Bisa haji istiqomah? Masya Allah. Artinya apa? Bukan hajinya yang istiqomah, tapi implementasi dari peribadatan haji itu yang kita terapkan ketika pulang sampai ke rumah, sehingga esensi haji itu meresap ke dalam jiwanya. Nah, itulah yang dimaksud innalladzina qalu rabbunallah.
Rabbunallah, semua aktivitas kebaikan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka disebut sebagai Rabbunallah. Mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, karena yang namanya iman itu tidak hanya cukup di lisan, ya. Tidak cuma cukup di lisan, harus dikonfirmasi dengan hati. Itulah yang disebut dari mulut atau dari lisan turun ke hati, bukan dari mata, ya. Dari lisan turun ke hati. Makanya innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dia akan dikasih motivasi dan support sama para malaikat, jemaah. Konteksnya malaikat, nanti kalau lihat ayat lengkapnya, ya. Tapi kita bahas pada poin yang ini dulu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, dan dia istiqomah. Istiqomah itu apa sih, Ibu? Istiqomah itu apa? Istiqomah itu asal katanya dari istaqoma yastaqimu, artinya adalah berpegang teguh. Berarti orang yang istiqomah adalah orang yang dia berpegang teguh untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan apapun yang Allah berikan itu tidak pernah mampu untuk menyurutkan hatinya untuk selalu cinta kepada Allah. Artinya apa? Walaupun dikasih ujian, walaupun dikasih masalah, walaupun dikasih beban oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang istiqomah ini, jamaah, Allah kuatkan melalui para malaikatnya. Makanya nanti tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikatnya. Malaikah itu adalah jamak. Artinya gak cuma satu malaikat yang akan Allah utus kepada orang-orang yang berusaha istiqomah, sehingga Allah perintahkan beberapa malaikat atau banyak malaikat untuk memotivasi dan menguatkan hatinya, jemaah. Makanya mohon maaf, ibu kalau dimotivasi seseorang biasanya semangat gak? Apalagi yang memotivasi suami, semangat gak? Apalagi anak yang memotivasi, mama, ibu, umi yang semangat, ya, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh seorang ibu ketika itu? Senang, semangat. Itu baru anak, itu baru suami, ya. Apalagi kalau mohon maaf ada Pak Mario Teguh. Tahu Mario Teguh, ya? Setiap kata-katanya itu bisa merubah mindset seseorang seketika, betul? Tapi lihat, itu baru sekelas manusia yang memotivasi. Tetapi kata Allah dalam ayat ini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sungguh orang-orang yang dia senantiasa menyebut Allah, dalam artian menyebut itu semua aktivitas yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata Allah tsumastaqamu, dan dia istiqomah di dalamnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, aku akan turunkan para malaikat aku untuk membimbing kalian. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Makanya gak heran ibu, ada orang itu mohon maaf badannya kurus, orangnya kecil, jarang sekali makan, tapi tahajudnya luar biasa. Pas tarawih, setiap kali di waktu-waktu tahajud, dia bisa sholat itu lama sekali, tegak berdiri lama, jemaah. Baru dibacakan Alif Lam Mim, alhamdulillah, Al-Baqarah, ya Allah. Dia merasa semangat dibacakan Alif Lam Mim. Tapi mohon maaf, ada orang yang badannya besar, orangnya tinggi, baru dibacakan Yasin, dah kayak keringat dingin, jemaah. Gatel-gatel kakinya. Karena apa? Karena tadi dia tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya orang-orang yang dia berusaha istiqomah, ibu berusaha istiqomah untuk merubah diri menjadi lebih baik dan menggapai ridho dari Allah, pasti Allah akan turunkan, Allah akan kirimkan para malaikatnya untuk selalu memotivasi kita, jemaah. Jangan dikira selama ini kita kuat berdiri tegak sendirian tanpa adanya seseorang yang selalu support kita. Ingatlah, Allah dan para malaikatnya pasti akan selalu mensupport hamba-hambanya, jemaah. Makanya dalam ayat ini Allah menegaskan dan memotivasi hamba-hambanya yang dia berusaha untuk istiqomah di jalan Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Sungguh ketika seseorang itu berbuat baik, apapun kebaikan yang dilakukan, mau dia puasa, haji, sholat, zakat, atau sedekah, atau cuma pengen senyum dalam artian pengen bersedekah sama sesamanya, Allah
akan berikan kekuatan melalui tatanazzalu alaihimul malaikah, melalui para malaikatnya yang selalu membimbing. Makanya ketika dia kok, mohon maaf ibu, kalau ibu pengen punya rumah yang damai, gunakanlah rumah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa jemaah? Rumah yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, gunakan rumah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari digunakan untuk sholat, setiap hari digunakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga rumah-rumah yang seringkali dibacakan ayat-ayat Allah, datanglah semua malaikat rahmat kepadanya. Mereka selalu membimbing di rumah itu agar rumah dan orang yang tinggal di dalamnya mengalami kebahagiaan yang tiada tara jemaah. Makanya ada orang yang mohon maaf rumahnya sederhana sekali, tapi kehidupannya sangat harmonis jemaah. Kenapa? Yang dihadirkan itu adalah dia manggilnya malaikat dengan cara apa? Seringkali digunakan untuk tadarus, sering digunakan untuk kajian, sering digunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, ada orang rumahnya besar, kamarnya banyak, bawah atas semua ada kamarnya semua. Bahkan gak cukup satu kamarnya, ada 3 di bawah, di atas ada 4 kamarnya. Garasinya luas, mobilnya di mana-mana. Ada ruangan khusus ART-nya, taman depan ada, taman belakang ada. Tapi apa yang terjadi jemaah? Nggak sampai 1 tahun 2 tahun rumah tangganya pecah begitu saja. Karena apa? Tidak dihadirkan itu tadi, ya. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikatnya untuk memotivasi hamba-hambanya. Dengan cara apa malaikat itu memotivasi hamba-hambanya jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Jangan kamu takut wahai hambaku, jangan kamu takut wahai hamba Allah. Sungguh kamu itu dalam bimbingan Allah. Allah perintahkan aku, Allah utus aku untuk membimbing dan memotivasi kalian agar kalian diberikan kekuatan oleh Allah sampai waktu yang sudah ditentukan yang disebut sebagai ajal jemaah. Makanya malaikat itu membimbing kita, memotivasi kita. Alla takhafu, jangan kamu takut ya. Wala tahzanu, jangan kamu sedih ya. Karena terkadang kalau kita lagi sedih jemaah, baru baca Quran sebentar aja itu udah langsung tenang. Karena apa? Baru baca Quran langsung tidur. Sehingga ketika udah tidur, bangun-bangun, itu kayak biasanya kan tenangannya jemaah. Kita baru nangis, masalahnya tuh kayak ribet banget, riwah banget, kayak gak ada solusinya. Tiba-tiba dia nangis, masuk ke kamar, gak pengen ada orang yang tahu kalau dia lagi nangis gitu kan. Tiba-tiba karena saking capek lelahnya nangis, tiba-tiba dia tertidur. Setelah tertidur, dia bangun kembali, kemudian apa yang dirasakan? Hatinya lebih tenang. Karena itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ketenangan itu akan hadir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau seseorang itu dekat sama Allah, maka sungguh ketenangan itu akan Allah hadirkan seketika kepada siapapun jemaah. Mau dia tua, muda, kecil, besar, dia punya masalah nggak punya masalah, dia punya jabatan nggak punya jabatan, punya harta yang bergelimang atau hanya berkecukupan, tetapi kalau dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, maka yang akan pertama kali Allah datangkan adalah ketenangan di dalam hatinya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi, dan dia Allah anzalas sakinah, yang telah menurunkan ketenangan kepada setiap hamba ketika seseorang itu imannya benar kepada Allah jemaah. Makanya sangat penting kita garis bawahi, ternyata keistiqomahan itu sangat sulit. Makanya perlu adanya teman-teman terbaik yang selalu bisa membimbing dan nge-support kita. Tujuannya untuk apa jemaah? Tujuannya agar kita bisa selalu dikuatkan oleh Allah sehingga kita mengimplementasikan ayat ini jemaah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Malaikat berkata kepada kita, jangan kamu takut. Tapi bahasanya itu nggak langsung jangan kamu takut ya. Itu malah ngeri jemaah ya. Ngeri di rumah, lagi di kamar sendirian, kita lagi mendekatkan diri sama Allah, tiba-tiba ada suara, jangan kamu takut
ya. Kita malah takut kayak gitu jamaah, ya. Tetapi cara malaikat untuk menyampaikan itu dengan cara apa? Terkadang lagi nangis sejadi-jadinya, tiba-tiba ditidurkan begitu saja, sehingga ketika dia bangkit kembali, bangun lagi, sehingga yang dihadirkan dalam hatinya pertama kali adalah ketenangan jamaah. Makanya sangat penting kita lakukan, sangat penting kita pahami, ternyata sebegitunya loh Allah sangat perhatian sama kita. Alla takhafu wala tahzanu. Dan kamu jangan sedih ya. Gak apa-apa, boleh kok sedih, tapi kamu jangan berkelanjutan sedihnya. Cukup sedihnya sebentar aja. Karena apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah disediakan oleh Allah surga yang nikmatnya tanpa batas jamaah. Jadi ternyata orang-orang yang istiqomah cobaannya memang berat. Untuk meraih ridho Allah itu gak gampang jamaah. Kadang coba, mohon maaf ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu kalau udah kumpul sama orang-orang di pasar misalnya, ketemu sama sahabat lama, apa yang akan pertama kali dilakukan biasanya? Kapan kita mau kumpul yuk? Ada yang mau aku omongin nih. Ternyata apa jamaah? Menjerumusnya ke ghibah. Kan akhirnya, karena apa? Ternyata istiqomah itu berat. Ibu mohon maaf, dulu ketika awal-awal merubah diri menjadi lebih baik, menggunakan hijab syar'inya, dulu di antara orang-orang di luar sana, teman-teman kita misal masih belum pakai hijab, atau hijabnya masih lepas pasang, kalau kita masih bersama circle itu, otomatis sangat berat sekali. Karena apa? Temanku kayak gini, malu gak ya aku kayak gini? Kan kadang gitu jamaah, disebut sebagai ibu-ibu. Kadang cobaannya itu ada aja jamaah. Baru berubah pengen jadi lebih baik, kerudungnya udah diperbaiki agak besaran dikit. Ketika di pasar ketemu tetangganya, tahu aib-aib kita dulu kayak gimana, tiba-tiba ngomong, Batman, mau kemana Batman? Ya. Ada orang yang udah berubah dirinya, udah pakai cadar, udah luar biasa cantiknya, anggunnya luar biasa. Ketika keluar dari rumah, ketemu sama tetangganya bilang, ninja, mau kemana ninja? Ya. Ini semua adalah suatu tantangan dan ujian yang terkadang itu orang itu berisik banget pengen komentar sama kita jemaah, ya. Makanya cobalah kalau kita melihat kok banyak banget suatu hal yang menjadikan diri kita kok jadi tergoyahkan istiqomah kita, coba hindari itu semua jemaah. Contohnya apa? Kalau punya teman-teman yang toksik, yang teman-teman yang dia kok membuat kita kok rasanya gak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sebaiknya tinggalkan teman itu jamaah. Bukan bermaksud untuk memutus tali silaturahim, bukan, tetapi untuk menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus sebagaimana yang telah dia alami jamaah. Tapi lebih baik lagi, gak apa-apa tetap dirangkul, tapi dengan tujuan kita pelan-pelan ingin mendakwahi orang itu jamaah. Itu lebih baik lagi. Tapi kalau iman kita yang belum kuat karena khawatir kita akan terbawa arus orang-orang tersebut, makanya cobalah kita gunakan hujamkan dalam hati kita bahwasanya ya Allah, aku menghindari orang ini bukan bermaksud untuk memutus silaturahim, agar lebih diriku terjaga ya Allah. Karena hamba ingin berusaha menjadi lebih baik ya Allah. Hamba ingin mencoba istiqomah ya Allah. Makanya istiqomah itu berat jemaah, ya. Coba saya tanya kepada ibu, berat istiqomah atau berat rindu? Berat istiqomah ya. Karena apa? Istiqomah itu tantangannya banyak. Kalau rindu itu tantangannya gak banyak jemaah, ya. Rindu sama orang tinggal ditelepon aja. Kalau masih di dunia, kalau enggak cuma tinggal kita doakan bisa. Tapi lihat, kalau kita ingin berusaha istiqomah itu cobaannya banyak banget. Kadang dari orang terdekatnya, kadang juga dari sahabatnya sendiri, kadang dari orang luar, kadang orang yang gak kenal tapi dia ikut-ikutan komentar masalah kita jemaah. Ini yang paling bahaya, ya. Makanya penting untuk kita pahami bersama bahwasanya istiqomah itu berat. Makanya bagaimana cara kita agar bisa istiqomah itu? Yang pertama, carilah teman yang sefrekuensi jemaah. Karena teman yang sefrekuensi ini, dia akan selalu membimbing kita untuk bisa selalu istiqomah. Sulit loh pada zaman ini kita cari teman-teman yang bisa ngajak kita dalam kebaikan, itu sulitnya minta ampun. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-25, surah Al-Furqan ayat 27, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Nanti di akhirat ada seseorang itu dia menggigit jarinya sendiri jemaah. Karena apa? Dia merasa bahwasanya nyesel punya teman yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka jemaah.
Makanya ayat ini sangat tegas Allah sampaikan agar kita perintah untuk kita mencari teman yang baik. Kalaulah kita nggak bisa masuk surga melalui amalan kita, minimal kita bisa masuk surga melalui teman-teman yang baik, jemaah. Dulu kita pernah ngajakin orang, kamu mau berangkat nggak kajian? Aku nggak punya kendaraan, kendaraannya dibawa semua. Nggak apa-apa lah, aku tebengin, ayo kita berangkat bareng-bareng. Orang-orang yang kayak gini, jemaah dirahmati oleh Allah, dia biasanya dapat pertama pahalanya double, ya. Yang kedua, ketika kok mohon maaf, dia kok ditakdirkan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan orang yang diajak tadi kok Allah takdirkan masuk ke dalam surga, dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, sungguh orang ini tadi loh, orang ini dulu ketika ada di dunia, dia selalu mengajakku dalam kebaikan. Maka dari itu ya Allah, bimbinglah orang itu agar bisa sama-sama sesurga denganku, ya Allah. Itu kan indah banget jemaah, ya. Makanya agar kita bisa istiqomah, melewati keistiqomahan itu, yang pertama adalah carilah teman terbaik yang bisa memperhatikan akhirat kita. Karena terkadang kalau temannya sifatnya dunia, jemaah, ya. Terkadang kalau teman sifatnya punya sifat duniawi, biasanya tuh dia cuma pedulinya cuma sama dunia kita. Pedulinya itu cuma kalau lagi butuh aja, jemaah. Aku mau pinjam uang dong, boleh nggak? Oh, dibaik-baikin dari awal, jemaah. Tapi lihat kalau udah dibayar utangnya atau lagi ini kayak nggak kenal, ya. Nah, ini menandakan bahwasannya ternyata seseorang itu perlulah dia mencari circle yang baik, itu yang pertama. Yang kedua, carilah lingkungan yang mendukung untuk kita berhijrah dan istiqomah. Kalau kita kok terlalu berat untuk berada di dalamnya, jemaah, cari circle yang benar-benar lingkungan itu baik buat kita, jemaah, ya. Mohon maaf ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang itu banyak orang itu di belakangnya dia mengatakan, oh ini dakwah, ini dakwah, ini dakwah. Ternyata ketika mereka dipertemukan, biasanya mereka cenderung untuk saling sikut-sikutan, jemaah. Padahal misinya baik buat dakwah. Tapi karena dia tidak dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi, biasanya apa yang dilakukan? Benceng karep. Akhirnya apa? Mereka itu saling malah terpecah cuma gara-gara perbedaan pendapat yang ada di dalamnya. Nah, makanya sangat penting untuk kita memahami punya teman-teman yang terbaik dan punya lingkungan yang terbaik, itu bisa menemani kita dalam proses berhijrah kita, jemaah. Karena hijrah itu gak cukup sekali dua kali. Hijrah itu haruslah berulang kali setiap waktu kita berhijrah. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk dalam rangka menjadi lebih baik. Artinya gak cuma tempat, tetapi kita yang menempatkan diri untuk merubah diri menjadi lebih baik. Makanya Rasulullah dulu diperintahkan dari Mekah ke Madinah oleh Allah, diperintahkan untuk hijrah apa? Kenapa diperintahkan oleh Allah untuk hijrah? Karena agar Rasulullah punya pengalaman yang lebih, agar dakwah juga menyebar luas, jemaah. Sehingga apa? Dulu orang-orang yang di Arab dulu tuh kesedihan. Di Mekah sana dulu tuh banyak sekali kesedihan. Contoh Rasulullah ditinggalkan Khadijah, ditinggalkan oleh Abu Thalib pamannya. Kemudian orang-orang para sahabat pun sama, jemaah, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Makanya Mekah itu menjadi kenangan terindah tersendiri, jemaah. Makanya ketika mereka para sahabat meninggalkan kota Mekah itu, mereka berusaha berhijrah, ingin memperbaiki keadaan mereka. Gak cuma keadaan fisiknya, tetapi keadaan perasaannya. Jadi kalau ibu kok tersakiti dengan sangat luar biasa, kok di sini merasa bahwasanya kok aku perasaannya kurang baik, ya cobalah kita berhijrah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Artinya apa? Artinya memperbaiki diri kita, ya. Memperbaiki apa sih yang salah sama diriku, ya Allah, dikoreksi, muhasabah diri. Akhirnya ketemu, oh aku salahnya masih begini ya sama suami. Oh aku terkadang kalau sama suami sukanya masih bentak-bentak. Oh ternyata aku kalau sama anak terkadang kurang peduli sama anak, misalnya, jemaah. Sehingga itu ada perbaikan. Makanya ketika para sahabat udah di Madinah, pulang kembali ke Mekah, pertama kali yang dilakukan oleh para sahabat itu apa, jemaah? Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka pengen, saking rindunya sama rumah mereka masing-masing, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dan mereka nostalgia sama rumah mereka, jemaah. Udah hijrah,
ditinggal udah bertahun-tahun. Ibu kalau punya rumah bertahun-tahun ditinggal, kan kalau pulang ke rumah kan kayak ada nostalgia tersendiri kan di rumah. Oh dulu aku di sini sama bapak sukanya tuh di sini kalau duduk. Oh ibu dulu kalau makan tuh sukanya di meja makan di kursi paling pojok. Kan itu kan ada nostalgia tersendiri kan. Lah makanya para sahabat ketika itu mereka saling bernostalgia jemaah. Kecuali Rasulullah tidak pulang ke rumahnya, tetapi Rasulullah langsung pulang nostalgia ke makamnya Bunda Khadijah. Itu romantis banget jemaah, ya. Romantis banget. Rasulullah itu nggak mau diganggu sama sahabat yang lainnya. Dia udah berhijrah kan. Akhirnya ketika pulang kembali dia bernostalgia. Ya Allah, ini istri hamba ya Allah yang menolak dakwah hamba ya Allah. Ya Allah, hamba ingin menuangkan semua kerinduan ini di sini. Akhirnya apa? Rasulullah bermalam di sampingnya Bunda Khadijah jemaah. Membuat tenda. Akhirnya dia bermalam di pemakaman itu. Kalau ibu kayak gitu takut nggak kira-kira? Ya takut kan. Tapi kalau Rasulullah enggak, karena dia saking cintanya kepada Khadijah, mumpung para sahabat mereka sedang sibuk masing-masing dengan urusannya sendiri, kemudian Rasulullah pun enggak pengen diganggu sama siapapun. Akhirnya Rasulullah diam-diam pergi ke makamnya Bunda Khadijah, sehingga dia buat tenda di sebelah makam Bunda Khadijah. Dia bermalam sambil curhat sama Khadijah. Itu yang romantis banget kan. Khadijah itu dicurhati ketika sudah meninggal, masih hidup menjadi tempat untuk curhat. Pas udah diwafatkan oleh Allah pun sama jamaah, tetap menjadi tempat curhat, tetap menjadi tempat pulangnya Rasulullah jamaah. Makanya ketika Rasulullah itu curhat, Rasulullah itu teringat dengan kata-kata Bunda Khadijah. Khadijah, kamu tuh benar. Ternyata dulu apa yang kamu katakan semuanya telah benar-benar terjadi. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah itu pernah dibilangin sama Khadijah, ya Rasulullah, sungguh agama yang benar ini mustahil Allah tidak akan menolong. Pasti Allah akan menangkan agama yang benar ini, wahai Rasulullah. Seketika itu Rasulullah teringat dengan kata-kata Khadijah. Akhirnya dia menangis di atas makam Bunda Khadijah sampai pagi jemaah. Itu kan romantis banget ya, luar biasa. Makanya coba kalau kita pengen mendapatkan sesuatu hal yang kok itu sulit untuk kita gapai, gunakanlah dengan istiqomah. Karena ada pepatah mengatakan man sabata nabat. Man sabata nabat. Artinya apa? Man sabata nabat itu adalah artinya barang siapa yang dia konsisten maka dia akan tumbuh. Jadi ibu semua di sini punya bidangnya masing-masing ya. Ada yang dalam ranah ilmu kesehatan, ada yang ilmu dagang, ada yang ilmu banyak sekali jemaah ya. Semua kita punya bidangnya masing-masing. Makanya kita tahu bahwasanya setiap kita punya bidangnya masing-masing, konsistenkanlah dengan bidang kita masing-masing agar kita tumbuh sehingga bisa berdakwah dengan apa yang kita mampu jemaah. Contoh, mohon maaf, Ronaldo itu mustahil menjadi seorang bintang dunia kalau gak pernah latihan, betul? Dia selalu melatih kakinya bagaimana caranya agar tendangannya itu akurat. Dia akan selalu melatih bagaimana agar staminanya itu stabil. Dia akan melatih bagaimana caranya agar tendangannya itu keras jemaah. Dilatih terus, keras, akurat, bisa ngecoh lawannya, bisa ngecoh kipernya. Itu enggak sekali dua kali latihan, berulang kali. Terkadang apa jemaah? Terkadang kakinya sakit, terkadang sakit badannya. Terkadang banyak sekali yang gak suka orang yang haters yang kadang berisik banget gitu kan di komentar itu. Lah, terkadang banyak sekali yang seperti itu. Tapi kalau kita konsisten terus ya pasti akan tumbuh. Lihat, bayangkan Ronaldo mu'alaf seketika, berapa banyak orang akan mu'alaf ya Ronaldo itu pengikutnya berapa sih? Coba di Instagram pengikut Ronaldo itu berapa jemaah? Berapa? 600 juta jemaah. Sekali masuk Islam minimal paling enggak pasti ada 1 juta orang ikut masuk ke dalam Islam. Cuma gara-gara Ronaldo jemaah. Lo bayangkan ada suatu botol minuman diturunkan gini aja, nurunin omset sampai bermiliar-miliar jemaah. Ya, tahu kan produk apa kan? Yang diturunkan oleh Ronaldo ketika lagi lagi pers gitu kan, diturunkan begitu saja, akhirnya menurunkan omset pendapatan minuman yang telah disediakan di situ jemaah. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Makanya kita punya bidang kita masing-masing.
ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang dagang, ada yang di bidang ibu rumah tangga, nggak masalah. Ada di bidang apapun yang kita geluti, itu semua hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ini tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau dia percaya akan apa yang Allah janjikan, maka sungguh rintangannya gimana pun itu, pasti dia akan bisa melewati dengan kekuatan. Karena apa? Allah takhafu. Malaikat itu mensupport kita dengan cara apa? Allah takhafu. Jangan kamu takut ya. Wala tahzanu. Kamu jangan bersedih hati ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini enggak lama. Kesedihan dan ketakutan yang kamu alami itu enggak lama. Karena apa? Sebentar lagi kamu akan dapat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu akan mendapatkan surga yang nikmatnya tiada batas, jemaah. Bayangkan di surga itu nggak ada batas nikmatnya. Ibu minum itu nggak akan pernah terasa kembung. Minum tuh rasanya enak, terus nikmat terus, jemaah. Ada buah di atasnya, tinggal ambil. Mau apa tinggal ambil. Mau apa tinggal ambil. Itu saking luar biasanya, jemaah, kenikmatan di surga itu. Makanya mendapatkan ridho dari Allah itu nggak mudah, jemaah. Butuh istiqomah. Sehingga keistiqomahan inilah yang akan Allah lihat, oh hambaku dalam berproses kayak gini ya, dia tetap walaupun banyak sekali rintangannya, banyak sekali ujiannya, tapi hambaku bisa melewati itu semua. Ada suatu kisah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ini kisah ini diceritakan oleh ulama besar. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, ingat surah ke 41 surah Fussilat ayat ke 30. Jadi ayat ini adalah ayat tentang istiqomah. Siapapun yang dia berusaha untuk istiqomah dalam hatinya, istiqomah dalam setiap perilakunya, maka ingatlah bahwasanya yang akan membimbing langsung itu Allah, bukan manusia, jemaah. Jadi ibu bisa diistiqomahkan sampai titik ini, itu bukan manusia yang membimbing, tapi Allah langsung yang membimbing. Walaupun terkadang manusia menjadi perantaranya, jemaah. Makanya dihadirkan orang-orang yang biar kita bisa istiqomah, yang selalu ngajak dalam kebaikan, yang selalu mengajak dalam ketaatan. Itu semua adalah Allah kirimkan orang-orang terbaik untuk bisa membersamai kita dalam istiqomah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan cuma melulu mencari rezeki, jemaah. Jangan cuma melulu untuk doa itu rezeki. Coba istiqomah itu bukan untuk kita mencari rezeki, tapi istiqomah itu untuk menghadirkan nilai iman dan takwa kita agar tetap kokoh dan kuat. Makanya ini terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami tutup, ada beberapa hal yang harusnya kita tahu. Tujuan kita istiqomah itu untuk apa sih, jemaah? Tujuan kita untuk istiqomah itu sebenarnya cuma satu. Apa sih? Ya, cuma pengen Allah itu pengen kita selamat, jemaah. Adanya istiqomah, ingin kita selamat. Makanya ada 4 hal yang harus kita pahami. Ketika kita mencari rezeki, itu jangan berlari. Ketika mencari rezeki, itu jangan 24/7. Karena perintahnya dalam Al-Quran, kalau untuk mencari rezeki, itu cukup untuk berjalan aja, jemaah. Gak usah lari-lari, nanti kamu capek. Kalau kamu mencari rezeki itu berlari-lari, ya kita yang akan capek, jemaah. Padahal perintahnya dalam Quran, ketika mencari rezeki itu cukup berjalan, jemaah. Kita lihat ya, ini sudah ya? Sudah? Kalau sudah kita hapuskan. Baik, jemaah. Tadi kalau kita mencari rezeki, ya, mencari rezeki itu kita lihat dalilnya Al-Quran surah ke-67 ayat 15, surah Al-Mulk ayat 15. Ngapain? Famshu itu berjalan, maka berjalanlah, gak usah kamu lari-lari. Karena kalau kamu cari rezeki sambil lari-lari, capek, ya. Ibu cari uang sambil lari-lari, capek enggak? Capek kan, ya. Mau cari uang sambil dagang gitu kan, sambil lari-lari, capek enggak? Capek ya.
Jualan misalnya, jualan es teler sambil lari-lari, capek enggak? Capek kan, tumpah-tumpah kan. Nah makanya untuk mencari rezeki kata Allah itu cukup berjalan jamaah. Gak usah kita lari-larian jamaah, capek lari-larian itu. Yang kedua, kalau dipanggil untuk sholat, ya, menuju sholat, perintahnya ada dalam Al-Quran surah ke-62 ayat yang ke-9, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ngapain? Fas'au. Fas'au itu apa? Fas'au itu apa? Fas'au itu apa jemaah? Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya. Fas'au itu apa? Kalau diperintahkan untuk sholat, itu perintahnya untuk bersegeralah, ya. Jangan ditunda, ya. Karena ini adalah sholat itu kunci untuk menumpahkan semua beban hidup kita. Makanya ketika ada orang sholat itu diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalimat salam itu jamaah, itu adalah kalimat kesejahteraan. Selamat itu kan sejahtera kan. Makanya seseorang yang dia sudah sejahtera, biasanya bebannya udah hilang jamaah. Makanya itu hakikat filosofi sholat. Yang ketiga, kalaulah kita menuju ampunan Allah, menuju ampunan, kata Allah apa? Al-Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-21. Perintahnya apa? Perintahnya sabiqu. Apa itu sabiqu? Berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau diperintahkan menuju Allah, perintahnya itu adalah Al-Quran surah ke-51 ayat 50, yaitu fafirru. Fafirru itu apa? Fafirru itu adalah lari atau cepat, ya, cepat atau lari. Makanya kalau diperintahkan mencari rezeki itu famshu, cukup untuk berjalan, nggak usah kita lari-larian capek jemaah. Tapi kalau menuju salat segera langsung fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan itu akan sangat baik untukmu. Dan yang ketiga, kalau menuju ampunan Allah, pengen bersegera untuk kita bertaubat kepada Allah, jangan tunda, langsung berlomba-lomba, sabiqu. Dan yang keempat, kalaulah kita diperintahkan untuk menuju Allah, perintahnya fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka cepat lari. Ayo cepat lari. Katanya kamu pengen menuju Allah, larilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 4 poin ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan tenang jamaah, ya. Gak mikir untuk terlalu banyak mencari rezeki, pengen mendapatkan ampunan Allah, pengen mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya cuma 4. Yang pertama, kalau cari rezeki gak usah kita berlari-larian. Kalau diperintahkan untuk sholat, bersegeralah. Kalau cari ampunan Allah, maka berlomba-lombalah. Dan yang keempat, kalau menuju Allah, fafirru, cepat lari, jangan ditunda, sekarang juga cepetan lari, ya. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari 4 hal ini. 4 hal ini kalau dilakukan secara istiqomah untuk melakukan ini semua, insya Allah kehidupan kita pun akan tenang, akan nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin disampaikan atau ditanyakan? 1, 2, ya.
Baik, jazakumullah ahsanal jazak. Jadi sebelumnya, apakah ketika saya ingin pergi kajian atau pergi apapun, ataukah saya harus salat taubat? Salat taubat itu baik dilakukan karena memang ada dalilnya, ya, salat taubat. Tetapi kalau kita ingin melakukan itu di setiap kali kita melakukan, pengen berbuat itu, esensinya tidak untuk itu, tetapi bisa memberikan kemudahan kepada kita karena kita ada diampuni sama Allah. Setiap kali kita melakukan untuk taubat sama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan mudahkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan tadi, boleh untuk dilakukan, tetapi jangan menjadi suatu dalil bahwasanya setiap kali saya ingin mendapatkan ketenangan saya harus melakukan sholat taubat. Enggak, jamaah. Tapi sholat taubat itu agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan semua aktivitas yang kita lakukan. Contoh, ada seseorang yang dia misal Allah pengen memberikan kemudahan. Contohnya misal kemudahan itu kita analogikan sebagai air. Tapi gelas itu adalah kita. Ketika air itu akan dituangkan ke gelas, tapi ada sekat dosa yang membatasi yang disebut sebagai tutup dari cangkir itu, maka airnya nggak bisa masuk, jamaah. Makanya diperlukan yang disebut sebagai taubat dalam rangka apa? Menghilangkan sekat tutup cangkirnya itu agar airnya bisa masuk ke dalam gelas. Makanya sholat taubat silakan boleh dilakukan, tetapi jangan berarti bahwasanya setiap kali saya harus pergi saya harus melakukan sholat taubat. Karena apa? Karena dapat komentar yang kurang baik dari orang-orang lain. Padahal pertama itu bisa dilakukan, cuma yang lebih efektif untuk dilakukan ketika untuk menangkal hal-hal yang demikian, bacalah ayat kursi jemaah. Ya, tapi bukan berarti dia jin juga, bukan ya. Tapi kan terkadang setan itu kan memang selalu menyertai kan. Makanya kalau kita membaca ayat kursi itu isinya tentang apa sih? Tentang membesarkan Allah, tentang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Sehingga kalau Allah sudah dibesarkan dalam hati kita, apapun kalimat yang menjadi cibiran, yang menjadi kok kayak ngedon, itu tidak ada apa-apanya, jemaah. Kalimat Allah lah yang lebih besar di dalam hati kita. Makanya baca ayat kursi aja. Setiap kali kita ingin pergi, bacalah ayat kursi. Ya, walaupun itu tidak ada dalil setiap pergi kamu harus baca ayat kursi, enggak, jangan. Tetapi memiliki esensi tersendiri bahwasanya ayat kursi itu dapat membesarkan asma Allah di dalam hati kita. Sehingga kalau Allah yang udah besar di dalam hati kita, mau kayak gimana pun cobaannya, mau komentarnya kayak gimana pun dari luar, kita dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh terserah mau melaksanakan sholat taubat, boleh karena ingin menyesali kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, yang paling utama, bacalah ayat kursi dan jangan lupa membaca doa ingin pergi keluar, ya. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya pernah merasakan itu, jemaah. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kok pernah ada hampir ada kecelakaan dan itu deket banget sama saya. Saya tuh pernah mengira, coba kalau saya tadi nggak baca doa, apa yang akan terjadi sama diri saya. Saya seringkali mengatakan itu biar apa sih, jamaah? Biar kita bersyukur, ya. Biar kita bersyukur atas nikmat Allah. Oh, udah dikasih kayak gini nih. Jadi kalau kita doa, ternyata Allah yang menolong kita, Allah yang selalu mengawasi kita, sehingga kita diselamatkan ini karena Allah. Karena Bismillahi tawakkaltu, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, kami bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanyalah Allah yang memberikan kekuatan. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, coba terapkan itu, baca ayat kursi. Dan ketika setiap kali kita ingin keluar, sunnah untuk membaca doa ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah dalam keseharian kita bepergian itu rasanya nyaman, jamaah. Gak kerasa lagi piknik ke Jogja, pulang-pulang gak capek, jamaah, ya.
dapat foto-foto keren gitu kan, dapat oleh-oleh yang bagus-bagus gitu kan, dapat oleh-oleh apa, dapat seafood, dapat bawa segala macam ya. Nggak kerasa, loh kok kayaknya kok saldoku kayak nggak berkurang ya, Masya Allah. Itu udah kayak dulu yang pernah kita kisahkan ya, itu kisahnya Jabir bin Abdillah ya, kisah bagaimana ketika memberi makan kok nggak pernah berkurang sama sekali ya. Itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Barakallahu. Waalaikumsalam. Kalau kita ingin pergi keluar kajian itu kan baik ya. Kajian itu baik, kajian itu kan menuntut ilmu itu kan wajib ya sifatnya. Sedangkan menaati dan meminta ridho dari suami kan juga itu wajib. Bahkan levelnya lebih tinggi daripada menuntut ilmu. Sehingga pertanyaannya, apakah saya ingin mengikuti 3 kajian, saya harus izin satu persatu atau satu sudah mengikuti semua? Apakah harus dijabarkan semuanya? Jawabannya dijabarkan semuanya. Tujuannya apa? Agar tenang. Karena apa? Biasanya nanti kalau suami di rumah itu izinnya ngaji kok dari pagi jam 8 sampai jam 5 nggak selesai gitu kan ya. Suaminya nyariin, sedangkan di telepon nggak nyaut baterainya habis ya. Sedangkan lagi kumpul sama teman-teman, kalau udah kumpul sama teman-teman itu biasanya lupa ibu ya. Biasanya pulang kajian itu nggak langsung pulang ya. Pulang kajian itu langsung ayo kita mampir itu ke rumah makan baru, yuk kita mampir ke sana aja yuk, ayo gitu kan. Akhirnya mereka heboh tuh di sana. Nggak kerasa 1 jam 2 jam, oh udah habis nih minumnya, pesan lagi aja udah, yuk kita lanjutin lagi gitu. Kadang udah dari situ nggak cukup, kayaknya di sini udah mau tutup, kita pindah tempat aja yuk. Akhirnya pindah tempat jemaah. Nah ini makanya harus dijabarkan semuanya. Mau kajian di mana saja, tujuannya apa? Agar pertama orang rumah dia bisa menjelaskan ketika nanti kok bisa jadi ada tamu. Ibu kemana Pak? Tadi ibu tuh dari pagi ngaji nih sampai jam 4 sore belum pulang-pulang, saya juga nggak tahu gitu kan. Nah ini kan lebih aneh lagi jamaah, makanya dijelaskan karena banyak sekali maslahatnya. Yang pertama suaminya tahu sehingga bisa tenang suaminya. Yang kedua kalau ada tamu datang dia bisa menjelaskan kepada tamu, Bu mohon maaf ini ibu tuh dari pagi tuh ada kajian sampai sore, mungkin ibu bisa kesini besok pagi karena kayaknya besok ibu di rumah. Nah itu kan suami bisa menjelaskan jamaah akhirnya. Nah itu makanya sangat penting kita untuk meraih ridho suami. Bahkan kalau nanti kita udah mau pulang pun tapi nggak jadi pulang malah mampir-mampir, itu tetap harusnya izin. Saya mau kesini boleh nggak sama teman-teman? Oh ya udahlah nggak apa-apa silakan. Kecuali suaminya yang kayak bodoh amatan gitu kan ya, kayak ngono wae dadak ngomong segari kok ono gitu kan. Akhirnya kan terkadang itu yang biasanya menyalahkan ini ya, fitrah sebagai seorang suami yang harusnya dia bisa untuk lebih memperhatikan pasangannya. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah masuk surga lelaki dayuts. Lelaki dayuts itu apa? Lelaki yang dia tidak cemburu kepada istrinya sendiri. Keluar rumah nggak pakai jilbab, suaminya nggak cemburu, biarin aja. Ya. Istrinya posting foto-foto cantik di di Instagram yang dia banyak sekali komentar-komentar cowok-cowok hidung belang gitu kan.
biasanya dia nggak cemburu, suaminya udah biasa aja, yang penting kamu nggak nanggepin dia misalnya gitu kan ya. Lah ini adalah lelaki-lelaki yang memang dia bisa toleran, tetapi ini keterlaluan. Karena apa? Ini adalah pasangannya, kenapa nggak dijaga dengan baik sehingga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena apa? Dulu mertua dari suami itu menitipkan ibu kepada suaminya, kenapa nggak dijaga dengan baik? Lah makanya untuk merealisasikan kenyamanan yang sakinah mawaddah warahmah, cobalah kita izin secara detail sehingga itu akan lebih banyak maslahatnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah ketika nanti kita suaminya udah meninggal kemudian atau sudah nggak ada, kita izinnya sama siapa? Nah, izinnya kepada mahramnya, ya, kepada mahram kita siapa di rumah. Misal masih ada ayah kita, bapak kita, kita izin ke bapak kita. Kita punyanya anak, izin ke anak. Dek, ibu ini ya, ibu arisan dulu ke ini. Nanti kalau ada tamu datang ke sini bilang aja ibu lagi arisan, ya, misalnya. Lah, itu izin sama mahramnya. Tujuannya apa? Biar mahramnya itu tahu ibu pergi kemana, biar identifikasinya juga tahu. Karena apa jemaah? Zaman sekarang itu, mohon maaf, banyak orang yang keluar tanpa izin, akhirnya apa jemaah? Kadang dibunuh sama orang, ya, kadang dihabisi sama orang, kadang diculik sama orang, sehingga orang rumah nggak tahu dia pergi kemana, sulit untuk mengidentifikasinya jemaah. Makanya pentingnya untuk izin itu dia punya makna secara akhirat, makna duniawinya pun ada jemaah. Kebaikan akhiratnya ada, kebaikan dunianya pun ada. Sehingga itu tadi yang harus dilakukan adalah ketika kok suaminya lagi nggak ada atau udah nggak ada atau mohon maaf sudah meninggal dunia, mungkin dia bisa izin kepada mahramnya. Karena apa? Salah satu dalam etika adab-adab seorang wanita itu ketika dia pergi nggak boleh pergi sendirian. Kalau dia sampai menginap harus ada mahramnya. Namanya ini adalah ulama tabi'in. Nama ulamanya adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Ketika itu Fudail bin Iyad itu dulunya adalah seorang, bukan ulama aslinya jemaah. Dulunya dia adalah seorang begal, seorang pemabuk, seorang begal. Setiap kafilah yang ingin datang melewati negeri yang di situ ada si Fudail itu terkenal dengan akan menghabisi seseorang yang dia nggak mau menyerahkan hartanya. Kayak begalnya ada kelas kakap jemaah. Makanya banyak orang yang nggak berani. Makanya seketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjadi seorang ulama besar, dia pernah berkata, menuliskan dalam kitabnya, menceritakan ada suatu kisah. Ini Fudail yang bilang ya jemaah, dulu ada seseorang itu pernah mendatangiku dan dia telah menceritakan kepadaku bahwasannya dia pernah menjadi seorang yang paling miskin. Jadi ada seorang miskin, dia menceritakan kepada Fudail bahwasanya dulu dia pernah ingin mencukupi kehidupannya dengan cara apa? Dia punya benang jamaah, punya benang itu dijual kepada seseorang. Ketika benang itu dijual kepada seseorang, dia mendapatkan 1 dirham jamaah. Ketika mendapatkan 1 dirham itu sebenarnya akan digunakan untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 hari itu tadi. Tapi ketika orang yang bercerita kepada Fudail itu sedang pulang jamaah, menemui ada 2 orang yang sedang bertengkar. Ternyata ditanya sama Fudail, sama orang yang tadi yang miskin itu, kalian kenapa bertengkar? Kok kayaknya kalian itu kok bertengkar dengan hal yang nggak semestinya sih? Seketika itu apa jemaah? Mereka berdua berkata, kami bertengkar karena merebutkan 1 dirham. Oleh karena itu orang miskin itu tadi menyerahkan tadinya 1 dirham itu untuk digunakan untuk apa jemaah? Mencukupi kebutuhan hidupnya. Seketika tanpa berpikir panjang diserahkan 1 dirham itu kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka nggak jadi bertengkar jamaah. Udah dapat satu-satu. Pertanyaan saya, ibu kalau di waktu itu lihat ada orang bertengkar cuma gara-gara rebutan uang 10 juta, ibu punya uang 10 juta tuh baru ngejual emas misalnya. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Apakah diserahkan 10 juta itu kepada orang itu? Enggak kan? Tapi lihat, inilah keajaiban yang Allah tetapkan jamaah. Seketika orang miskin itu pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah ditanya sama istrinya, gimana
kamu udah dapat uang belum tadi ngejual benang? Udah, tadi aku udah dapat 1 dirham, tapi mohon maaf ya istriku, tadi 1 dirhamnya udah aku kasihkan ke orang yang lagi bertengkar. Oh ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa. Ikhlas jemaah. Seketika itu apa? Dia ngambil barang lagi, tapi nggak tahu, nggak disebutkan barangnya apa. Ngambil barang lagi, dia mencari mencari seseorang yang biar bisa untuk saling barter sama barang yang ingin dia jualkan. Seketika nemulah ada seseorang juga, dia ngejual tapi ikannya ikan busuk jemaah. Ngejual ikan busuk sedangkan dia mau ngejual barang yang itu nominalnya berharga juga jemaah. Seketika, kamu mau nggak tukeran sama aku? Nggak apa-apa lah, ikannya busuk, ini keluargaku belum makan nih dari kemarin, udah lama nggak makan. Ya udah nggak apa-apa. Ini diserahkan barang itu dan ikan busuk itu pun diterima sama orang yang miskin tadi. Seketika itu apa jemaah? Dibawa pulang ke rumah ke tempat istrinya. Sayang, ini mohon maaf, aku cuma bisa bawa ini ikan busuk. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kamu siapkanlah, kamu masaklah. Setelah lagi dibersihkan jemaah, ditemukan di dalam perut ikan itu ada mutiara jemaah. Ini kisah nyata, saya nggak ngarang karena ini tertulis dalam kitab jemaah, ada kitabnya. Kemudian seketika itu mutiara itu diserahkan kepada suaminya. Ini ada mutiara, kamu tahu nggak ini harganya berapa? Nggak tahu. Ya udahlah, aku kayaknya punya kenalan yang bisa ngejual ini dan dia bisa menakar harganya berapa. Setelah itu apa jemaah? Dia menemui orang itu dan ditawar sama orang. Ini cantik banget ini mutiaranya. Aku boleh nggak menawar kamu 40? Ketika itu menawar 40.000 dirham jemaah. Seketika menawar 40.000 dirham, kamu mau nggak kalau aku tawar 40.000 dirham? Seketika itu orang yang tadi menawarkan pun dia mengatakan, kayaknya kalau kamu pengen lebih dari 40.000 dirham, aku tahu orangnya ada di sebelah sana. Silakan kamu datang ke sana, dia bisa menawar lebih tinggi daripada aku. Akhirnya apa? Mutiara itu dibawa sama orang tadi ke tempat yang direkomendasikan. Setelah itu ditawar berapa jamaah? 80.000 dirham jamaah. Seketika orang itu pun sama mengatakan, kalau kamu pengen mendapatkan tawaran yang lebih besar lagi, silakan kamu datang ke sana aja. Di sana lebih besar lagi. Aku bisanya maksimal cuma 80.000 dirham. Ya udah, akhirnya orang itu pergi ke sana, akhirnya ditawar 120.000 dirham jemaah. Orang itu pun mengatakan, saya yakin di luar sana udah nggak ada lagi yang menawar lebih tinggi daripada saya. Silakan kalau kamu ambil silakan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Akhirnya apa? 120.000 dirham itu pun diambil seketika dia pulang ke rumah jemaah. Setelah pulang ke rumah dia dapat 12 kantong, setiap kantongnya terisi 10.000 dirham. Ketika di depan rumahnya dia melihat ada orang miskin, kayak orang fakir gitu. Diajaklah masuk, Pak, ayo masuk dulu. Setelah masuk jamaah, diberikanlah 6 kantong yang 60.000 dirham itu kepada orang miskin itu. Dia tahu bahwasanya apa? Ketika miskin tuh kayaknya sakit banget dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tahu penderitaan itu. Diberikanlah kepada orang itu 60.000 dirham. Seketika apa yang dikatakan oleh orang miskin yang diberikan itu jamaah? Orang itu mengatakan, sungguh aku itu bukan orang miskin. Aku itu bukan fakir, tetapi aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepadamu bahwasanya kamu itu baru dikasih 1 qirot dari 20 qirot. 1 qirot itu seberapa jemaah? 1 qirot itu setengahnya gunung Uhud jemaah. Makanya orang itu tadi baru bilang sama orang yang tadi baru kaya itu tadi ya, aku tuh baru dikasih baru diutus sama Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya harta yang kamu dapatkan sekarang yang 120.000 dirham itu baru dapat 1 qirot dari 20 qirot. Masih ada 19 qirotnya lagi yang Allah sediakan untukmu. Artinya apa jemaah? Ternyata seseorang yang yakin, istiqomah dalam keyakinannya itu memberikan keajaiban dalam hidupnya jemaah. Makanya kalau ibu kok pengen dikasih 1 titik keajaiban oleh Allah, cobalah kuncinya 1, cuma yakin sama Allah. Terkadang kita punya 100.000 ya. Terkadang 1 lembaran 50, 1 lembaran 50. Yang 1 itu udah kita gunakan, yang 1 sulit banget kita cemplungkan jemaah ya. Kita sulit banget untuk sedekah. Ya Allah, tapi kan ini aku mau buat beli bensin ya Allah.
nggak yakin sama Allah. Gimana ya Allah? Udahlah besok-besok aja lah kalau gitu. Karena nggak yakin sama Allah, nggak jadi jemaah. Padahal kalau dia yakin, terkadang Allah itu berikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ibu pernah merasakan itu nggak? Pernah satu waktu bersedekah, tapi besoknya Allah lipat gandakan jemaah. Pernah merasakan itu? Sedekah 100.000 hari ini misalnya, cemplung 100.000, besok sore dapat arisan jemaah. Ini kan sesuatu yang mungkin menurut kita adalah sesuatu yang biasa. Padahal itu Allah sudah sudah atur sedemikian rupa. Dan ingatlah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah setiap rezeki yang Allah hadirkan kepada kita itu tidak ada yang kebetulan jemaah. Semua sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu hari ini udah makan buah apa? Oh, belum makan buah. Udah makan nasi? Ada yang sudah, ada yang belum. Ingatlah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya satu butir beras yang itu sudah sampai jadi nasi dan masuk ke perut ibu semuanya, ya, itu sudah dicatatkan oleh Allah di Lauh Mahfuz jemaah. Bagaimana nanti ketika satu butir beras itu dia harus ditanam oleh seorang petani, melewati badai, melewati panas, melewati hujan, sampai dia dipanen oleh seorang petani, sampai dia masuk ke pedagang, sampai dijual, sampailah ke ibu, akhirnya dimasak, sampai masuk ke dalam perut. Itu tidak ada yang kebetulan, ibu. Itu semua sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil atau nyata? Bisa nyata jemaah. Cuma kuncinya yakin atau enggak sih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat penting jemaah kita melihat bagaimana kisah-kisah orang terdahulu, mereka itu dengan keistiqomahan yang sangat luar biasa. Ada satu kisah lagi, kisahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah seorang panglima muslim perang yang sangat dahsyat jemaah. Bahkan dulu yang mengalahkan pasukan muslim ketika perang Uhud itu dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid dulu jemaah, sebelum Khalid masuk Islam. Tapi setelah Khalid bin Walid masuk Islam, itu menjadi panglima yang paling tak terkalahkan sepanjang sejarah muslim jemaah. Dari puluhan kali peperangan gak pernah kalah jemaah Khalid bin Walid itu, ya. Nabi itu punya 12.000 sahabat, 38 diantaranya itu panglima perang semuanya. Yang kualitas setiap satu panglimanya itu dapat menaklukkan Romawi dan Persia jemaah. Sekelas Khalid bin Walid jemaah. Hamzah, Khalid bin Walid, ya. Salah satu itu beberapa panglima yang sangat luar biasa. Makanya ketika itu Khalid menghujamkan dalam dirinya, aku pengen masuk ke dalam Islam. Ketika dia masuk ke dalam Islam, mendapatkan bimbingan Al-Quran dari Rasulullah, berusaha untuk istiqomah di dalamnya. Apa yang dialami jemaah? Banyak orang yang ingin membunuh Khalid bin Walid gak pernah berhasil jemaah. Khalid itu pernah punya mindset bahwasanya ya Allah, aku pengen perang jihad ya Allah. Baru perang jihad ada ustaz jihad tuh di belakang. Jihad, baru pengen jihad jemaah, meninggal dalam kondisi jihad, ya. Pengen meninggal dalam kondisi jihad, makanya setiap peperangan dia tuh pengen banget meninggal dalam kondisi ketika sedang berperang. Tapi setiap kali dia memimpin peperangan gak pernah kalah jemaah. Seketika itu apa? Ada seorang Ratu Romawi ketika itu dia mengatakan bahwasanya ini aku punya racun. Siapapun yang meminumnya dia tidak akan pernah hidup. Setelah dia meminum tidak tanpa kecuali dia akan mati setelah meminum ini. Seketika itu apa jemaah? Khalid bin Walid menantang. Apa itu? Gitu kan kata Khalid. Coba apa tadi kamu bilang? Kamu ketika udah minum itu akan mati. Sungguh kematian itu hanyalah milik Allah. Mana sini gelasnya? Diminum semua racunnya gak mati jemaah. Ya, ditantang sama Khalid bin Walid. Padahal kata ratu itu, racun ini siapapun yang meminumnya tidak akan pernah bisa selamat kecuali dia akan mati. Ditantang sama Khalid. Mana sini yang kamu katakan tadi akan bisa membuatku mati? Aku akan coba dan buktikan sendiri. Diminum air racun itu tadi dan dia sehat-sehat aja jemaah. Ini panglima yang sangat luar biasa. Ternyata Ratu Romawi itu pun mengatakan bahwasanya kalaulah semua panglima muslim kayak gini, gak akan pernah bisa kita menaklukkan muslim.
Itu kata Ratu Romawi sendiri, jamaah. Bayangkan kan, sebegitu istiqomahnya orang kalau punya power itu kayak gitu, jamaah. Makanya kalau kita bisa berdakwah dengan kemampuan kita, gunakanlah kemampuan kita untuk dakwah. Oh, kita powernya di harta, gunakan harta kita untuk dakwah. Oh, power kita adalah ilmu, gunakan ilmu kita untuk dakwah. Oh, power kita ada di jasa, gunakan jasa kita untuk ibadah. Oh, power kita ada di jabatan kekuasaan, gunakan kekuasaan dan jabatan itu untuk berdakwah, jemaah. Itu luar biasa. Bayangkan Pak Presiden Prabowo tiba-tiba mendadak jadi ustadz misalnya. Ya, tiba-tiba jadi ustadz. Kemudian dia berdakwah dari satu titik ke titik lain. Kira-kira berapa banyak yang akan datang ke majelis tersebut, jemaah? Luar biasa banyak ya. Nah, ini menandakan bahwasanya orang yang punya power untuk berdakwah kualitasnya itu lebih baik. Makanya Rasulullah ketika berdakwah ke Madinah, berdakwah ke Mesir, itu nggak langsung Rasulullah yang berdakwah, tapi dipanggil pentolan-pentolannya, jamaah. Biar pentolannya yang dakwah, silakan. Makanya ketika kita punya ada satu sosok yang dia bisa untuk berdakwah dengan powernya, maka gunakan orang itu yang punya power untuk menyebarkan dakwah, jemaah. Itu sangat penting. Makanya ini tadi ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita lengkapi saja ya. Kita lengkapi. tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa pasangan kami, ampunilah dosa-dosa semua orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan agar kami dapat membahagiakan keduanya di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, berikan hamba anak keturunan yang salih, salihah, ya Allah, yang dapat menolong, memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukses dunia akhirat untuk
anak keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ada orang-orang di sekitar kami, mereka sedang sakit, ya Allah. Sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Jadikan rasa sakitnya sebagai ampunan darimu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang tidak suka dengan kami, ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang yang bisa selalu menuntun kami dalam kebaikan-kebaikan sebagaimana Engkau jumpakan kami di dunia, ya Allah. Izinkan agar kami dapat berjumpa kembali di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Semoga dimudahkan semuanya. Allah berikan usia yang panjang, kesehatan, sampai berjumpa kembali di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.